Kalau misalnya dibilang siapa yang paling berhak mundur, menurut saya siapa yang paling bertanggung jawab di situ. Nah, kalau pencopotan, saya rasa di pihak kepolisian, Kapolri langsung bertindak tegas. Ini telah memperjuangkan dari 2016 ya, dari 2016 ini memperjuangkan payung hukum untuk supporter. Udah kalah 3-0, udah pada pulang aja deh daripada ribut gitu kan. Daripada terjun ke lapangan, mereka pada pulang sendiri. Di tingkat global, maka kita masuk ke rezimnya FIFA, ya kan? Tapi juga ada rezim negara. Dan ini mesti dibagi secara baik sebenarnya. Apakah dengan mundur atau pencopotan itu juga bisa menghindari sanksi FIFA, Kang? Dan siapa yang Kang Dede yang merasa harus mundur, harus dicopot atau harus paling bertanggung jawab gitu kan? Ini mewakili Bang Apung, nggak berani nanya saya. Nggak berani nanya. Jadi kalau misalnya dibilang siapa yang paling berhak mundur, menurut saya siapa yang paling bertanggung jawab di situ. Ya kan. Nah, kalau pencopotan, saya rasa pihak TNI, di pihak kepolisian, Kapolri langsung bertindak tegas, mencopot Kapolres sebagai head of command. Ya, nah, dari TNI-nya, saya tadi melihat Panglima sudah mengatakan ada sekitar berapa puluh orang yang terkena mutasi atau apapun juga. Nah, tapi kan kalau dari sisi kita berbicara sisi liga, sisi klub, atau sisi penyelenggara, ini kan belum ada yang jelas, belum ada yang menyampaikan. Ya, nah menurut hemat kami, kita nggak mencari-cari siapa yang perlu, karena ini kan harus ditemukan. Tapi gini, Kang Dede kan bicara tadi bahwa regulasinya di dalam stadion adalah itu FIFA yang punya, karena di dalam stadion itu udah negara sendiri lah itu. Ya kan, karena kedutaan besar ya. Iya, karena FIFA kan sepak bola itu kan punya FIFA yang dimainkan di seluruh dunia kira-kira. Jadi nggak bisa pakai standar anti huru hara dalam kasus kan kayak gitu. Nah, jadi dengan pihak keamanan ini, kalau menurut pengamatan Kang Dede, kenapa ada miss nih komunikasi antara regulasi FIFA dan pelaksanaan pengamanan di stadion, kan itu udah sangat jelas gitu. Artinya pelaksanaan pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan itu kan sudah dilaksanakan ratusan ribuan kali. Iya, gitu. Mulai dari semua level gitu. Baik, jadi setiap penyelenggaraan maka ada briefing. Nah, pada saat briefing itulah semua itu mensepakati. Satu contoh, saya mendapat surat bahwa pihak kepolisian sudah meminta untuk memajukan jadwal pertandingan dari jam 8 ke sore hari. Tetapi kemudian PSSI sudah setuju, tetapi Liga mengatakan tidak, harus sesuai jadwal. PT Liga ini ya. Orang gede lagi terkait. Karena konon katanya, ini masih konon katanya ya, kami belum bisa mengatakan. TV ratingnya itu yang paling tinggi kalau malam. Jadi ini pun menjadi pertanyaan, apakah Liga itu ditentukan oleh rating TV? Nah, makanya kami juga akan memanggil pihak TV yang akan menyiarkan, dalam hal ini mungkin stasiun swasta, apa ya? MTEK ya. Pokoknya kita akan panggil, kita akan tanyakan kenapa sebuah pertandingan sepak bola yang berisi puluhan ribu orang dengan kondisi katakanlah yang mungkin akan repot jika terjadi sesuatu, itu harus dipaksa malam, karena malam itu banyak masalah-masalah teknis yang tidak bisa dikuasai jika terjadi sesuatu. Itu juga perlu kita tanyakan. Yang juga akan kita tanyakan adalah mengapa sebuah pertandingan yang El Clasico lah katakanlah antara dua dua lawan besar gitu ya. Itu kenapa harus dilakukan di home, di kandang sendiri? Karena apapun, ada Persebaya atau tidak ada Persebaya, yang namanya kalah dan menang itu pasti terjadi. Yang namanya supporter itu pasti akan meluapkan emosinya. Tetapi kan emosi itu tidak harus dengan melakukan kerusuhan. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, mungkin datang hanya untuk berpelukan dengan pemain, dengan pelatih, nangis-nangisan. Tetapi karena pihak pengamanan yang di briefing tadi kumpul hanya di satu tempat,
ya masuklah dari sana sini. Kalau kita lihat permainan di sepak bola di Turki saja kemarin kita lihat, itu semua pihak pengamanan itu berdiri satu-satu di sepanjang sepanjang lingkaran lapangan, sehingga tidak memungkinkan ada orang yang menerobos. Karena di barikade sedemikian rupa hanya jarak 1 meteran dan semua memandang ke arah penonton, nggak ada yang memandang ke lapangan. Oh, jadi nggak ada yang nonton pertandingan. Iya. Steward gitu. Nggak ada, Iya. nggak ada yang nonton. Ya, hampir saya lihat di piala-piala Eropa pun begitu. Semua menghadap ke penonton, sehingga kalau terjadi sesuatu, ada yang turun, ada yang apa, yang tadi disebut kalau masuk ke dalam itu invasion itu bisa langsung diantisipasi per titik itu sendiri. Nah, ini juga akan kita pertanyakan. Ke depan pun masalah infrastruktur stadion yang mengenai pintu yang hanya lebarnya mungkin 3 meter, sementara orang puluhan ribu, itu kan harus dihitung benar-benar. Apabila ada evakuasi, orang harus bisa keluar itu dalam 10 menit, berarti pintunya harus mungkin selebar 10 meter, 20 meter, jadi ini pun harus dipikirkan dengan baik-baik. Nah, undang-undang itu sebetulnya saat ini sudah secara global menjelaskan hal itu. Tetapi sekali lagi, ketika terjadi briefing, mungkin belum mengacu kepada undang-undang ini. Masih menggunakan undang-undang yang lama. Karena mungkin di satu sisi undang-undang ini masih baru, belum tersosialisasikan dengan baik. Artinya peran pemerintah pun dalam hal ini Kemenpora dan KONI dan PSSI mestinya sudah duduk dan ketika briefing bersama, baik itu dengan pasukan pengamanan, dengan liga, sudah harus menjelaskan bahwa ini ada aturan main, keamanan, keselamatan itu adalah sebuah sebuah hak yang tertanam di dalam undang-undang, dan negara harus melaksanakan undang-undang ini. Oke, Kang. Gitu. Siap. Sekarang kita mau ke Mas Indro. Ya. Mas Indro, gimana Mas perspektif pendapatnya tadi menambahkan? Ya, silakan. Ya, kalau untuk kejadian kemarin tentunya kita ini sangat berduka cita ya. Begitu banyak supporter yang meninggal. Dan ini sebenarnya yang telah Paguyuban Supporter Timnas Indonesia (PSTI) ini telah memperjuangkan dari 2016 ya. Dari 2016 ini memperjuangkan payung hukum untuk supporter. Dan akhirnya ketika kejadian Timnas lawan Malaysia, di mana supporter kita aniaya di Malaysia gitu, akhirnya saya dan beberapa teman gitu ya, dan Paguyuban Supporter ketemu Mas Saiful Huda, Mas Dede, untuk mengajukan undang-undang ataupun memasukkan supporter di dalam undang-undang gitu ya. Karena sebelumnya adalah penonton, dan ini beda sekali penonton dan juga supporter. Dan akhirnya kita bersyukur bahwa dimasukkan supporter dalam undang-undang keolahragaan yang baru. Kemarin juga ketika launching oleh Kemenpora, kebetulan saya juga diundang oleh Kemenpora dan datang. Ini adalah hal yang positif untuk supporter itu sendiri. Nah, namun kita menunggu bagaimana aturan-aturan di bawahnya mengatur tentang supporter gitu ya, dan melakukan edukasi terhadap supporter. Undang-undang itu atau turunan dari undang-undang itu yang bisa memaksa seluruh stakeholder melakukan edukasi terhadap pertama supporter atau juga kepada aparatur pertandingan gitu ya. Aparatur pertandingan juga harus ada edukasi. Bagaimana juga mereka mensosialisasikan misalnya aturan-aturan FIFA kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian ataupun steward-steward yang lain gitu. Betul kata Mas Dede gitu ya, bahwa di luar negeri stewardnya itu menghadap ke penonton. Jadi apabila ada hal-hal yang mencurigakan, ini bisa langsung diantisipasi. Ketika Timnas Indonesia melawan Malaysia di GBK ini kan agak kecolongan ya. Ada satu atau beberapa orang yang bisa masuk dan menghadapi supporter Malaysia gitu ya. Ini dan akhirnya terjadi, itu adalah provokasi, akhirnya kita melakukan timbuk-timbukan lah kepada supporter Malaysia. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, sebelum kita masih memperjuangkan itu terjadi kejadian kemarin, dan ini sangat disesalkan. Dan kita berharap sih memang segera dibentuk aturannya, lakukan edukasi,
karena kami sebagai komunitas supporter, misalnya supporter timnas gitu, ini juga punya keterbatasan kan, ada keterbatasan untuk melakukan edukasi hingga ke akar rumput, tidak hanya di fanbase gitu ya. Kalau pimpinan fanbase sendiri, saya pribadi pernah juga ngadain podcast ngundang Didik dan juga Kang Heru gitu dari Persija dan Persib, itu mereka sih udah santai-santai aja. Tapi kan yang permasalahan ada di akar rumput, yang mereka masih banyak belum mengerti tentang pentingnya kemanusiaan, bahwa rivalitas dan juga sepak bola itu masih berada di bawah kemanusiaan, termasuk juga bagaimana menerima hasil apapun yang terjadi di lapangan gitu ya. Ini yang harus diedukasi dan Mas Indro. Ya. Kita coba sedikit, kebetulan Mas Indro udah nyinggung nih soal akar rumput tadi kan. Ya, nah, betul. ini kan kita Bang Fahri Hamzah nih. kita agak keluar dari perbincangan soal security nih gitu kan, soal bagaimana tradisi supporter di Indonesia gitu. Nah, kalau di luar negeri kan kita kenal istilah hooligan gitu misalnya, atau ultras ya. ultras gitu kan, kurva sud ultras, gitu misalnya kayak di Milan banget, Milan ya kan. Itali banget nih. Iya. Milan tuh ultras ya. Iya, kurva sud. Kurva sud. Ya, jadi ada istilah-istilah kayak begitu kan. Ini bonek. Ya, nah, militansi supporter gitu ya, yang pada titik tertentu bisa dibilang kalau istilahnya di politik tuh radikal. Nah, Pedang bermata dua ya. iya, Bagus untuk support tapi ngeri untuk keamanan. Nah, gimana di cara mengelolanya selama ini gitu ya, baik itu dari berbagai macam stakeholder yang ada di dalam sepak bola di Indonesia gitu. Termasuk juga apa yang terjadi di Malang ini kan juga bukan bentrok juga ya, tapi lebih ke satu arah gitu. Nah, yang kedua ini soal penonton anak-anak. Nah, ini jadi isu yang juga apakah supporter anak-anak nih gimana ininya? Pengaturannya dan ya apakah harus ada ditemani orang tua? Kayaknya banyak anak-anak yang ke stadion ya mereka sama teman-temannya aja gitu, nggak ada pendampingan gitu. Jadi gini, bola Indonesia itu, sorry Bang Indro ya, sekarang sudah menjadi industri. Orang nonton bola itu bukan hanya sendiri, tapi sama keluarga, bareng-bareng sama keluarga. Kayak di Jepang itu. Ya, ini udah jadi industri. Nah, sekarang bagaimana itu PR-nya penyelenggara itu menjadi stadion yang ramah anak, stadion yang ramah dengan keluarga. Itu yang penting, itu infrastruktur. Coba kalau kita nonton di JIS, enak kan buat keluarga. Nonton di GBK. Tapi kalau nonton di stadion yang Bekasi Bekasi ya. Bekasi bagus dan Patriot. kandang Persipasi gitu. Standarnya udah tinggi deh. Itu satu. Ya itu yang harus concern ke depan kalau kita mau jadi industri. Jangan ke stadion yang misalnya sana jauh-jauh gitu kan. GBT Surabaya itu dekat tempat sampah itu, jauh sekali. Kalau stadion utama Lukas NMB? Wah itu lebih jauh. Tapi stadion supporternya paling banyak sekarang. 14.000 macam-macam. Tapi tempat duduknya itu sudah standar, ya. Toilet macam-macam sudah standar. Kan, ada banyak CCTV gitu. Nah ini di Kanjuruhan kan nggak ada di CCTV. Oh nggak ada. Hanya kamera-kamera gitu. Nah ini ke depan lah yang harus dinilai. Oh ini soal isu infrastruktur. Infrastruktur. Jadi itu yang pertama. Yang kedua masalah tiketing itu sebenarnya sekarang sudah banyak dijual beli online melalui tiket.com macam-macam itu sudah ada. Nah tapi memang belum ada yang tadi yang asuransi. Nah asuransi ini kalau pemain bola saya itu semuanya sudah BPJS Tenaga Kerja itu sudah tercover. Ada asuransi kaki gitu kayak di Eropa. Sudah itu mahal itu harganya mahal. Itu sudah ada. Tapi untuk supporternya memang belum ada. Nah kalau pendidikan supporter saya nggak pernah menyalahkan supporter di Indonesia tuh. Itu mereka sudah pinter-pinter. Kurva sud itu kalau selesai pertandingan keluar stadion itu ngantri Pak. Nggak berdesak-desakan. Udah paham mereka muter-muter tuh. Jadi tapi kalau memaki sedikit boleh juga kan, yang penting antri. Gitu. Iya, itu memaki di stadion kan nggak dengar. Kawan-kawan sendiri. Jadi kalau stadion itu penonton masyarakat umum sama yang kurva sud, kurva not itu udah dipisahin bos.
Jadi nggak ada tuh satu jadi berbaur tuh nggak ada. Panpelnya udah rapi gitu ya. Udah. Jadi udah semuanya. Panpel Itali ini. Iya. Tapi gue yakin yang bikin poster berduka itu gak pernah ngerasain nama rakyat ini nonton belum. bola itu. Wah, itu. Nah, yang terkait pendidikan supporter 2010 kita juga udah bikin tuh pendidikan supporter, nggak boleh mengumpat, anti rasisme, ya kan? Nggak boleh pakai flyer macam-macam. Nah, ada yang menarik kemarin waktu pertandingan Manchester City lawan MU. Udah kalah 3-0, udah pada pulang aja deh daripada ribut gitu kan. Daripada terjun ke lapangan, mereka pada pulang sendiri. Nah, attitude itulah yang membangun persepak bolaan Indonesia itu nggak bisa 10 tahun, 20 tahun. Attitude itu harus milik bersama. Ini kultur ya. Kultur yang dibangun. Mending oke, kalah 3-0, udahlah pulang aja lah daripada malu di lapangan. Ada urusan public ethics juga di sini betul. ya. Dan justru dengan pulang itu buat lu menghina si ini, Betul, menghina dan permainan. akhirnya dia ngegolin 3 loh, Iya. 6-3 jadinya. Ya, itu yang harus ke depan. Karena pressure kan lu PR tinggalin pendukung Iya. gitu. Sebelum kita minta pendapat Bang Fahri yang Om pasti Indro out dulu, of the Om box Indro. ya kan. Indro dulu. Om Indro dulu. Iya. Nih soal infrastruktur nih Mas Apung nih nyinggung tadi. Soal pendidikan supporter juga. Iya, menarik betul. ini. Apa aja lah Mas Indro. Ya kalau pendidikan supporter kami sendiri di PSTI melakukan gitu ya, apalagi di daerah-daerah irisan gitu. Apa Misalnya yang di- diajarkan? Daerah ini Iya, Apa kita yang Nggak boleh rasis gitu bang. iya, Oh. tapi kita sambil pendekatannya melalui budaya-budaya. Misalnya kita di daerah-daerah irisan seperti Bogor gitu ya. Waktu tahun 2018 kita melakukan pendidikan di sana dan ini ada fans Persija dan juga fans Persib gitu ya. Ini bergabung untuk misalnya membentuk UKM untuk mereka membuat oleh-oleh Bogor gitu secara bersama di daerah Bogor dan akhirnya bisa bekerja sama dalam hal ini dan Persija pasti ketemunya di Bogor gitu ya. ya karena itu kan daerah-daerah irisan Bogor, Jadi Depok, tahu Bogor. Bekasi. Iya. Gitu ya. menarik. Ini ada fans Bekasi fans Persib, ada fans Persija di Persija, daerah-daerah. Bogor ada semuanya ya, betul. Iya. Nah, itu yang Persikabo kita kan? lakukan. Melakukan edukasi melalui cara-cara seperti itu. Nah, edukasi ini kalau diserahkan misalnya kepada komunitas ini kan ada keterbatasan. Kami memiliki keterbatasan dana dan juga sumber daya gitu ya. Sehingga harusnya memang melibatkan seluruh stakeholder. Nah, aturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan ini yang kami harap bisa memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi ini melalui ya terserah lah cara-caranya ya. Tapi dengan begitu edukasi ini dilakukan secara masif dan lebih terstruktur gitu. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola ya. Ini mereka tidak bisa hanya mengambil keuntungannya saja tapi tanpa melakukan apa-apa terhadap supporter. Dan ketika ada kejadian kericuhan gitu kembali yang disalahkan supporter padahal mereka tidak teredukasi hingga ke akar rumput gitu. Saya pikir itu sih. Mas Indro. Jadi ini apa namanya kalau di Inggris gitu ya misalnya ya. Orang itu kan takut tuh kalau rasis dia masuk assault gitu ya. Regulasi ketat dan regulasi itu benar-benar mereka akan dihukum misalnya. Di blacklist nggak boleh nonton lagi. Nggak boleh sepanjang umurnya. Karena tiketnya terusan. Ya nggak boleh masuk stadion gitu misalnya. Ya. Dan keras kan memang mereka soal hal-hal yang prinsipil gitu. Nah kita di Indonesia ini sebagai supporter misalnya kalau ke stadion tuh ada nggak rasa tertekan kayak begitu atau ngerasa ya bebas-bebas aja dalam stadion tuh gua mau ngapain ya terserah gua gitu. Nah, mimpi kita ya di komunitas supporter ini tentunya seperti yang dikatakan tadi bahwa kita bisa membawa keluarga dengan aman dan nyaman karena ada jaminan keamanan dan keamanan di dalam stadion ya, bawa keluarga, bawa anak, bawa istri itu mimpi kita bahwa kita datang ke pertandingan aman-aman aja gitu ya. Dan infrastruktur harus dibangun misalnya dengan nantinya ke depannya mungkin harus satu tiket untuk satu orang dan tidak bisa pindah-pindah. Jadi ketika ada potensi kerusuhan di satu titik di stadion itu ini bisa terdeteksi siapa yang melakukan tindak-tindak kerusuhan dan juga lalu bisa menerapkan sanksi-sanksi tadi gitu ya, tidak bisa boleh datang ke stadion gitu atau apa gitu.
Nah itu yang pembangunan infrastruktur ini sebenarnya sudah ada di Inpres nomor 3 tahun 2019 ya, pembangunan infrastruktur sepak bola gitu ya. Ini tapi kurang maksimal karena sejauh ini saya lihat PSSI belum menjadi ujung tombak dari pelaksanaan Inpres tersebut. Gitu. Seharusnya PSSI yang mengerti tentang kebutuhan sepak bola yang harus menjadi ujung tombak. Nah, ini yang harus diperbaiki. Inpres ini kalau saya tidak salah habis di tahun ini ya. Mungkin saya bisa diperpanjang lagi atau dibuat Inpres baru seperti apa aturan-aturannya mungkin bisa diperjelas dengan ahli-ahli ahli-ahli hukum gitu. Dan saya menekankan lagi dengan edukasi tadi, bahwa edukasi ini nggak cuma supporter tapi ya tadi aparatur pertandingan gitu, ini harus diedukasi, saya pikir sih itu. Nah tadi juga mungkin masukannya buat Kang Dede juga tadi butuh anggaran juga untuk edukasi supporter, mungkin di DPR nanti ya penganggarannya harus ada alokasi ini. Ada wakil ketua DPR. Nah itu dia. Atau pakai program sosialisasi 4 pilar itu aja, Bos. Bang Fahri nih pasti punya komentar yang out of the box nih. Out of the box. Yang apa yang salah mungkin dengan sepak bola kita mungkin. Iya, dan terutama peristiwa yang Pengelolaan sepak bola, memilukan Bang. kemarin Bukan ini, Bang. bolanya. Nah itu dia. Ya, Gimana, Bang? Tragedi Mina ini kan. sebenarnya itu kan urusan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu kan mengelola crowd dan aspirasi ya secara terus-menerus kan. Dan kemunculan crowd itu adalah memang pertanda dari lahirnya masyarakat negara ya. Dan kalau mendengar Mas Indro dan lain-lain itu kan mereka punya aspirasi. Jadi mereka adalah stakeholder yang penting gitu. Mereka adalah pemain yang real sebenarnya gitu. Dan itu sebabnya pembagian tugas itu harus dibuat secara lebih spesifik gitu. Ada yang bermain di wilayah regulasi, ada yang bermain di wilayah pengelolaan gitu. Dan pengelolaan juga tadi dibagi-bagi karena kita komit dengan gagasan olahraga sebagai bahasa universal di tingkat global, maka kita masuk ke rezimnya FIFA, ya kan? Tapi juga ada rezim negara. Dan ini mesti dibagi secara baik sebenarnya. Dan masing-masing pihak itu mesti tahu tugas dan tanggung jawabnya secara akurat begitu. Karena apapun hal seperti ini bisa muncul kalau pelembagaan sistem ini tidak dibuat secara baik gitu. Tadi Mas Dede saya kira sebagai anggota dewan sudah banyak sekali catatannya dan itu tinggal disempurnakan ya. Memang regulasinya itu relatif ada contohnya gitu karena kita ini melihat dunia bola sebagai kultur dari masyarakat global itu udah ada banyak contohnya gitu. Baik cara mengatur industrinya, ya kan, cara mengatur marketnya, cara mengatur stakeholdernya, penggemarnya, fanatisme yang muncul di dalamnya, isu-isu sosial yang ada di dalamnya, itu udah ada contohnya begitu. Suri teladannya udah ada. Sudah ada best practice-nya di mana. Itu tinggal dibagi tugasnya gitu loh. Nah, saya termasuk yang menganggap bahwa menurut saya sih negara harus agak menjauh gitu dari sepak bola ini. Gitu. Nah, jadi, masalahnya politik harus agak menjaga jarak pada tatanan regulasi. Itu pun regulasinya itu regulasi di luar gedung aja, ya kan? Karena yang di dalam gedung itu ya benar FIFA pasti sudah punya standar yang akurat. Sehingga waktu kita memverifikasi satu stadion itu harusnya itu memakai standar FIFA dan kita harus bisa mengatakan bahwa ini gedungnya nggak standar, ini mengandung bahaya. Lalu mereka itu punya matrik-matrik, ya kan? Kalau pertarungan tadi itu El Clasico, ya kan? Itu nggak boleh gedung kayak gini, nggak boleh malam, itu pasti udah ada tuh matriknya itu di FIFA itu. Itu tinggal ditaati aja itu saya kira. Nah ini terlalu banyak yang mungkin dalam kasus Malang ini terlalu banyak yang tidak ditaati.
di satu sisi menurut saya kalau ide saya tadi itu negara agak keluar dari sini. Sehingga misalnya ya, saya termasuk yang nggak setuju tuh aparat pemerintahan masuk ke ruang ruang stadion. Dia tuh harusnya punya pengaman khusus. Stewardnya Nggak sendiri usah gitu dia ya. nggak usah dia terafiliasi dengan negara, sebab negara itu berbau politik. Kalau orang lagi Jadi nggak kayak- suka, Jadi kayak Pamdal, bos Pamdal di DPR. ya itu tadi. Tapi bener Bang, jadi steward di stadion luar negeri itu bukan aparat penegak hukum, bukan aparat, tapi mereka adalah keamanan swasta yang Oh, kemudian kalau bisa- dia luar negeri. Iya, baru kalau bukan ada Pam Swakarsa ya? bukan. Jadi kalau ada tawuran di luar stadion itu baru dipukulin tuh gitu loh. Maksudnya aparat yang muncul. Jadi Otoritas di luar iya, stadion baru betul. aparat. Jadi Nah, arogansi iya. itu lebih ke intercept gitu. Intercept mereka profesional gitu kan. Bahkan ada yang perempuan macam-macam gitu. Jadi Mas setuju Bang? Tapi beneran di luar disuruh aja. disuruh nonton penonton, memang nonton penonton. Betul Iya. ya. Ada beberapa stadion misalnya GBK tuh. GBK tuh supporter nggak bisa lompat ke lapangan. Jatuh dia ke selokan itu. Jadi memang Nggak semuanya ada yang harus- gini-gini kan. nggak ada. Nggak ada. Jadi makanya termasuk kayak infrastruktur juga kalau dia komersial ya kayak di negara-negara maju ya dia dibangun oleh private juga gitu. Sehingga sekali lagi penanganannya itu kulturnya itu kultur penyelenggaraan kegiatan masyarakat saja gitu yang free, nyaman, soft ya. gitu. Tapi kita di Indonesia nggak ada kan Pemda, kan? stadion Ya. swasta kan. Jadi gini Rik, jadi Ya itu tadi karena semua industrinya fasilitas izin Bang, by karena Pemda. industrinya dari belum tumbuh. Gubernur kasus yang bangun stadion, kasus Bang. kematian di stadion itu sebagian besar itu karena infrastruktur. Yang jatuh itu di Kolombia, Ya. di Mesir itu karena infrastrukturnya nggak bagus. Jadi Kayak di sama pengamanan. Ada yang gas air mata kan juga ada. Gitu. Ya, Peru itu, juga, ya Peru. itu pertama. Yang kedua terkait dengan stadion yang swasta, kalau di luar negeri itu udah nama brands. Kalau di kita dibangun oleh pemerintah. Iya. Klub di Indonesia belum ada stadion yang dia punya pengusaha misalnya kayak Allianz gitu itu yang ada. Baru Indomik Tangerang yang namanya udah swasta gitu. Apa? Indomik Tangerang, Indomil, iya stadion. Indomil susu. Iya, jadi pengelolaannya udah swasta gitu. Oh, Bekasi pun belum ya. Bekasi bentar Anda lagi. memancing kita untuk berjualan. Ya sebenarnya kan semakin komersial itu harusnya Iya, ngapain betul. pemerintah Setuju, ngurus Bang. stadion-stadion Artinya kayak politik gitu. harus berjarak ya Man dari Harus olahraga. menghindar. Nah, yang dia urus itu infrastruktur sepak bola di desa, di kecamatan yang Pembinaan, orang belum Bang, sanggup. pembinaan. Itu pembinaan Yang secara gitu. komersialize tidak akan mungkin catch Tapi up kalau gitu. waktu pemilu politik masuk bola nggak Bang? Ya itu yang saya bilang seharusnya itu menjaga jarak ya. Karena ini udah wilayah bisnis, wilayah profesional ya kan. Wilayah dari keaktifan masyarakat gitu. Wilayah keaktifan masyarakat itu sesedikit mungkin negara masuk ke sana. Negara mengatur persiapannya lalu nanti mengatur pengamanannya. Itu pun di luar. Di luar stadion. Di ya? dalam itu orang senang kalau pengamanannya juga sipil, ya pengamanannya juga lebih sipil itu nyaman lebih ya. anu gitu. Harusnya Dan Satpol itu ya PP lebih aja istilahnya itu lebih bukan represif, lebih Persuasif. persuasif gitu loh. Dan itu kemungkinan akan lebih terlatih karena gajinya, standar gaji dan sebagainya itu akan lebih aman. Kayak Pamdal lah, Ini Bang. masalahnya kalau masuk negara ke situ, DPR tuh, Bang. isu di dalam negara itu nanti kena dia. Nah. Orang lagi nggak suka misalnya kepada cabang kekuasaan tertentu atau jenis aparat tertentu secara politik di tingkat nasional lagi jelek nama. Dimasukin ke situ jadi masalah. Tapi coba kalau dia adalah entitas private yang dikembangkan oleh industri daerah situ ya dia nggak bakalan kena isu itu. Di liga utama kita aja sempat ada klub dengan nama instansi pemerintahan yang Sampai pertahanan sekarang. dan keamanan nih Bang. Sampai sekarang masih. PS Bayangkara. Bayangkan. Satu lagi, ada lagi satu. Sama PSTNI dulu kan. PSTNI. Iya kan? Debut kan? Iya. Ya penontonnya sedikit Bang, tapi cepat semua. Satu lagi ada loh. Ya itu untuk kepentingan persahabatan di antara Persahabatan, lembaga betul. dan sebagainya itu nggak Iya. apa-apa. Bang, tapi ini kan kita happy-happy bisa ya. kita membayar. Tadi saya terus terang, saya baru mendengar karena saya tidak terlalu mengamati. Saya baru mendengar bahwa ini industrinya sudah tumbuh. Kalau dilihat itu hanya satu, itu kan yang nonton Aremania saja kan. Iya.
itu sudah overload, apalagi kalau kedua belah pihak, artinya potensi penonton itu 2 kali lipat. Ini bisnis besar. Kalau berbicara ini bisnis besar, orang mau bayar, industri pasti mau invest di situ. Maka itu yang saya katakan, negara nggak perlu cawe-cawe di sini sebenarnya. Sudah banyak yang mau main di sini. Nah, cuman ya, insiden ini yang menyebabkan kemungkinan ini terdelay lagi, itu kita sayangkan. Bang, Persija sekali main di Persipasi, di Bekasi, itu 1 tiket tuh 2 miliar dapatnya. 1 kali pertandingan. Revenue-nya? Ya. 1 kali pertandingan. Persipasi aja kemarin gede. Belum hak siar pertandingan. Ini Hak dari siar, revenue tiket only. hak siar pertandingan miliar. itu puluhan miliar, Bos, 1 pertandingan. Artinya ini sudah bisa dikelola dan tumbuh secara bisnis. Iya. Artinya kembali ke Bang Fahri tadi bilang, politik harus berjarak. Betul, Tapi masalahnya kan banyak yang menganggap kalau kalau standar industrinya politik harus berjarak dan harusnya begitu, tapi federasinya sangat politis. Waduh, itu gue nggak komen itu. Termasuk begitu, saya termasuk ya Iya kalau kan? ide saya ya. Ini kita bicara Dulu kan Pak pengelola- Muldoko kan sebelum gerakan ke yang Kementerian partai. itu harusnya Kementerian itu pemuda itu yang urusan negara karena ini memfasilitasi pertumbuhan kaum muda. Olahraga itu ada 2, olahraga yang negara ingin menyehatkan masyarakat, inilah tugas negara membangun infrastruktur di desa-desa supaya ada tempat bagi permainan orang-orang pembinaan di desa-desa, di kecamatan dan sebagainya. Karena bibit-bibit ada di mana-mana. Tapi selebihnya itu adalah industri. Ini nggak usah diurus oleh negara. Semakin diurus negara, cawe-cawe masuk politik rusak semuanya. Kita harus tahu negara itu urusnya urusan umum. Kalau sudah private kayak gini, orang lebih nyaman dengan private. Ya, industrinya mungkin nggak dicawe-cawe Bang, tapi lagi-lagi ada aromanya di federasinya kan. Ini kan agak keras juga kan Bang bermusim-musim. Maaf. Udah Kang Dede Yusuf kan, Kang Dede Yusuf. Bisa komentar Kang. Siap nggak Kang negara kita Berjarak. Iya, seperti yang dijelaskan oleh Bang Fahri tadi, berjarak kalau diurus oleh private sector ini Bang. Negara mau baku atur semua kan. Berjarak dengan sepak bola ini Kang. Nah, Ya, sebetulnya kalau kita mau jujur dalam pembahasan undang-undang kita juga pernah diskusi panjang. Kita olahraga ini kepengen menggunakan Lex Sportiva atau Lex satu lagi saya lupa ya. Lex spesialis lah. Artinya mau kita menggunakan hukum olahraga atau hukum negara. Ternyata kalau menggunakan hukum negara maka negara harus membiayai full sebuah kebutuhan daripada olahraga itu. Tapi kalau mau diserahkan kepada swasta seperti kita sebut saja di Amerika dan lain-lain gitu ya, maka diserahkan sepenuhnya pada peran swasta. Namun kelihatannya kita melihat hanya ada beberapa cabang olahraga yang memang itu bisa hidup dan bisa mandiri. Yang lainnya banyak yang belum bisa. Itu sebabnya kita mengambil adalah hibrid. Artinya ada yang negara masuk ikut campur di dalamnya, ada yang negara tidak perlu ikut campur. Serahkan kepada pihak private sector. Sepak bola termasuk sesuatu yang berhasil kita keluarkan daripada peran negara. Saya termasuk salah satu penggagas ketika Persib saya keluarkan dari APBD menjadi katakanlah murni swasta dengan mendatangkan investor dan sebagainya. Sebagai wagub pada saat itu, tetapi saya sebagai bobotoh sebetulnya lebihnya. Mantap. mau kan. Jadi saya cukup paham lah. Saya cukup paham betapa sulitnya mengurus klub bola yang tentu dengan kos, dengan butuhnya home base, tempat latihan dan lain-lain. Dan kalau APBD masuk, maka ada cawe-cawe yang terlalu macam-macam di situ. Banyak Oleh karena itu, operatornya Kang ya kalau APBD ini main kan. betul. Operator. Itu sebabnya kita keluarkan, ya kita keluarkan dan kemudian kita mendatangkan full pembinaan ataupun juga pendanaan itu dari swasta. Nah, permasalahan utama adalah yang disampaikan tadi masalah infrastruktur. Umumnya swasta tidak mampu membangun stadion sendiri. Akibatnya masih dalam tanda kutip pinjem miliknya Pemda atau miliknya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah menganggap ini adalah pemasukan PAD. Sehingga home base yang disewa itu dijadikan PAD. Dan kalau sebagaimana kita ketahui bahwa maaf ya, dana olahraga yang ada di seluruh wilayah daerah maupun juga di APBN itu ratusan miliar atau triliunan habis hanya untuk membangun infrastruktur atau perhelatan olahraga yang disebut pekan-pekanan.
Pekan-pekanan. Pekan Nah, olahraga. ya kan? Pon itu ya. Four wheel kan. Ya, Betul. Wilda, ya kan? Bordes. Tapi dana pembinaannya dan dana untuk melakukan katakanlah pengembangan daripada cabang olahraga itu sendiri praktis kecil dan minim. Itu sebabnya hanya beberapa cabur. Kita sebut satu, sepak bola tentunya, bulu tangkis, ya mungkin ke voli akan ada Liga Pro ataupun yang lainnya. Tapi mari kita lihat yang lain, cabang olahraga yang lain itu boleh dikatakan kalau tidak ada bantuan dari KONI, tidak ada bantuan dari pemerintah, pusat, daerah, Kakak asuh nih. betul agak sulit sekali. Oleh karenanya di dalam konsep desain besar olahraga nasional, mungkin juga kawan-kawan sudah memahami, memang hanya ada 14 jenis olahraga yang itu sesuai dengan Olimpik. Artinya Olympic Charter itu menetapkan bahwa semua pertandingan olahraga itu harus nanti ujung-ujungnya adalah Olimpiade. Nah, yang tidak bisa, ya dan maaf, itu yang kemudian harus negara ikut campur intervensi. Mengapa intervensi? Karena pendanaan. Nah, sisanya yang lain itu diberikan kesempatan kepada namanya industri olahraga. Nah, bola ini mestinya sudah masuk kepada industri olahraga. Jadi pemerintah sekali lagi mestinya tidak masuk ke dalam urusan perbolaan. Karena dia sudah lepas dari itu. Ya, tetapi apa yang disampaikan tadi benar bahwa mungkin federasinya, ya mungkin kan kalau kita lihat sekarang hampir semua ketua cabang olahraga yang terkenal itu pasti pejabat-pejabat publik atau ya orang yang dekat dengan kekuasaan lah. Makanya federasinya politis kan? Semua federasi Betul. nggak hanya bola. Ya enggak. Tetapi Ya. sekali lagi kita katakan pasti ujung-ujungnya adalah ketika cabur atau cabang olahraga itu membutuhkan akses kepada pendanaan. Ya. Apakah itu CSR, apakah sponsorship. Zaman sekarang cabang olahraga itu tidak mudah mendapatkan sponsorship. Betul. Kecuali dia adalah olahraga yang populer. Yang tadi dikatakan populer seperti bola misalnya. Udah pasti ngantri sponsornya. Ketika saya dulu membantu Persib pun juga dalam waktu singkat sponsor itu datang dengan sendirinya. Nah, Kang. Nah, tapi untuk jenis sekali lagi tadi dikatakan, untuk beberapa jenis olahraga itu memang sangat sulit. Itu sebabnya saya mendukung sekali lah Kang Dede. olahraga. Ya, Nih, gimana? ada pertanyaan nih. Jadi tadi bangun stadion gitu misalnya salah satu problem gitu ya. Kan ini udah masuk ke private gitu. Kenapa sih stadion di Indonesia itu ya pertama kan tentunya punya Pemda. Tapi kalau kita bilang private nggak bisa bangun, kita itu bisa bangun mall yang gedenya segede-gede Gaban gitu. Gede banget mall di Ini Indonesia. private? Iya private yang bangun mall. Nggak ada pemerintah bangun mall, jarang dengar kita kan. Tapi mall bisa bangun. Ada mall pelayanan publik. Iya, itu beda lagi Bos. Nah, kita nggak pernah tuh jarang dengar pemerintah bangun mall gitu ya. Kalaupun ada, saya paling nggak tahu gitu ya. Pasar. Ya pasar yang dibangun pemerintah. Nah, mall ini kan pada prinsipnya kan kayak di London, negara-negara yang sepak bolanya udah advance gitu ya. Itu kan infrastruktur sepak bola ini integrated sama hotel, mall dan lain-lain itu. Ada bos. Ya. Yang Ya. di Kelapa Gading basket. Ya basket nih bola. Oh, Iya kan? Nah, kalau kita berbicara swasta membangun itu ya harusnya kan Jadi kalau kita Ya. bukan jadi itu makanya pembagian tugas yang disebut oleh Kang Dede tadi itu. Kalau negara Terlalu itu panjang ngerti bagaimana membuat regulasi yang the best gitu, the best regulation, itu private pasti tahu bahwa dia di situ dapat kesempatan baik. dapat untung. Masalahnya kan kalau negara itu tidak bisnisnya membangun regulasi yang baik, ingin cawe-cawe juga di dalam permainan, di dalam pembangunan dan sebagainya. Akhirnya dia nggak bikin regulasi yang baik yang memberikan kesempatan kepada private untuk masuk ke sektor itu. Sektor itu tidak menarik gitulah ceritanya kira-kira. Kalau saya terus terang, kita setelah mengamati industri ini, orang kaya yang berlebihan duitnya itu terlalu banyak di Indonesia ini. Iya. Terlalu banyak.
Sampai-sampai duitnya itu dipakai bermain politik. Oligar ini Ya, Bang, ya. termasuk lah ya. Terutama mereka-mereka yang main di sumber daya alam, ya kan? Iya. Itu ekstraktif ini gila, duitnya itu memang gila-gilaan. Manusia ekstraktif ini. Sehingga dia daripada beternak pemain bola, dia beternak politisi juga kadang-kadang. Ada juga, Bang, ada juga yang dua-duanya, Bang. Itu dia. Nah, Bang, makanya lagi-lagi orang-orang federasinya orang politik supaya Itu bisa dia. mengakses Ya, dana-dana karena itu ekstraktif tadi ini kan. tidak ada kesungguhan untuk mengatur regulasi yang memungkinkan ini diatur dan diurus oleh private. Siapa bilang nggak ada orang private yang tidak harus menjabat yang bisa ngurus ini, banyak sekali. Cuman ada apa namanya, kita ini tadi saya tertarik dari dengan Bang Dede itu bagaimana mengatur apa namanya regulasi transisional supaya semakin banyak sektor olahraga kita itu yang fully kita serahkan aja kepada private gitu. Negara nggak perlu cawe-cawe lagi. Saya kira kalau untuk sepak bola ya itu clear aja lah. Pembangunan infrastruktur di kecamatan memang kita memerlukan APBD, APBN kok. Tapi kalau sudah di daerah provinsi orang udah mulai main, udah mulai penonton di Kota Malang. Ini kan begini ya, ini kita kembali ke musibah. Penonton di Kota Malang overloaded. Satu penggemar saja itu. Bayangkan itu. Bagaimana kalau bisa dibuka kepada yang lain dan di daerah lain kan pasti banyak. Jawa dan luar Jawa. Nah, jadi ini hanya memerlukan regulasi. Jadi ini dalam jangka panjang mesti ada keinginan kita untuk negara memang tahu tempat dirinya gitu. Mestinya stadion selevel JIS itu udah swasta yang bangun. Udah swasta di itu Indonesia. memang harus segera dijual Kan aja sekarang itu. gubernur-gubernur Itu KPI-nya harusnya bikin dijual. Harus dijual aja itu. Itu dia. Sekarang gubernur-gubernur Saya mau itu nambahin KPI-nya sedikit, boleh ya? berlomba bikin stadion. Itu salah. Coba, Bang. Banten, Ya. ya kan? Banten apa namanya, Dit? Stadion apa Rik? Banten yang lo liputan Alfa waktu itu? Stadion lah, Iya, gitu lah namanya. Stadion utama Lukas NMB. Ya, kan? itu gimana tuh, Bang? Jual aja semua. Jual. Itu Kenapa? jual kepada private, itu pasti udah banyak orang yang tahu bahwa dengan keuntungan per jam tadi orang nonton sekian miliar dengan penayangan sekian miliar itu orang tahu itu cuan besar. Nggak usah di undang-undang itu orang akan mengejar itu. Coba privatisasi ini semua. Sehatkan kultur olahraga kita, bisnis olahraga kita, bisnis sepak bola kita. Saya kira ini akan laris manis dibeli sama orang semuanya. Izin Bang, ada satu klub Indonesia, Bali United, udah masuk bursa Bang. Iya. Sekarang valuasinya 2,5 Itu ruang triliun. guru kan si Iman Usman. dan Iya, dia kawan-kawan yang ngurus. sudah bagus ya. Jadi tanggung jawabnya klub bola itu kalau ada masalah saham turun, Bang. Ya, Jadi fasilitas ada hukuman semuanya udah dibangun publiknya ya, sendiri. quote-unquote ya, secara bisnis. Dewa ya. United mau bangun itu. Banyak kok sekarang sudah mau bangun itu. Oh, Jadi itu makanya kayak Juventus beli Ronaldo naik sahamnya ya, langsung kan. jadi kayak gitu salah ya. satu poinnya gini, terakhir nih. Bahwa ada 4 tadi ya. betul, terakhir ya. Pertandingan terlalu malam. Yang Terakhir kan? sebelum- iya. Pertandingan Pak Idam terlalu di situ, Bang. pertandingan terlalu malam. Ada gas air mata yang berlebihan dan aparat yang masuk stadion itu yang jadi problem. Yang ketiga masalah tiket yang overload, ya kan? Yang keempat masalah infrastruktur. Ini harus menjadi refleksi bersama. Jadi sekarang fokusnya kita ke tim investigasi itu untuk menemukan aktor siapa yang bertanggung jawab. Seperti kata Kang Dede tadi Iya, ya. kalau tadi aparat, maka yang kedua mungkin adalah pengurus ya kan, atau federasi atau ya sejenis itu. Kalau klub Saya dilarang tadi bicara federasi sama dia. Arema kan udah disanksi. Enggak, kalau Apung enggak sejenis itu. Kan kita nggak boleh dong, kita anggota. Jadi Iya. intinya itu kita jadi refleksi, ya udah kita serahin ke dia, mereka untuk nyari fakta-fakta dan Ya. kemudian ya udah kita jadi pembelajaran bersama. Karena satu lagi yang disampaikan Kang Dede benar bahwa industri ini sepak bola ini industri. Tenaga kerjanya itu banyak banget loh. Hampir ribuan pemain. Pemain tuh ribuan. Ya. Belum lagi officialnya, ya, belum lagi dokternya, kesehatannya, Tukang urutnya. Nah, Kata beliau tadi ratusan ribu. ini Kata. ribuan, Bang. Iya. Iya, jadi memang jadi Enggak, pemainnya iya, ribuan. Angka statistiknya secara BPS sama sih TV. ratusan Jadi ribu memang apa ribuan nih, Ribuan Bang? apa ratusan ribu? Iya. Ya, ratusan ribu. stakeholdernya Oh. ratusan ribu. Dia bilang Tapi satu ribuan. hal bahwa Ribuan. sepak bola kita ini itu untuk hiburan, jangan untuk rating TV, Bos. Karena Kan, loh, pertandingan itu kan insentif untuk bisnis biar Ya, masuk. itu Gimana kan. sih tadi satu sisi untuk mendorong bisnis masuk. Iya. tapi Ketika jangan bisnisnya Oke, pendekatannya oke. bisnis, Tapi Anda Liga melarang. Inggris Kalau kan enggak semuanya pertan- ratingnya tinggi juga. kalau Bos. pertandingan jam setelah maghrib nggak apa-apa.
ini setelah Isya bos jam 20. Selesai pertandingan jam 10. Penonton keluar pertandingan tuh keluar stadion jam 11 malam. Artinya jam adu perspektif ini ya. Iya sama. Jadi cobalah itu nggak ramah buat anak, buat keluarga. Ini bisa terjadi malam kerusuhan nih Pak Idam kalau kita jam segini terus Pak Idam. Iya kalau di Eropa gitu biasanya main jam berapa paling malam? Iya paling malam jam 19 paling malam. Jam 7 ya? Iya jam 7. Iya. Bada maghrib lah ya. Pada mari bos. Enggak kalau di Itali mainnya di sini jam 9, di Italinya biasanya jam 15 tuh biasanya. Iya memang. Udah menyesuaikan dengan market ya. Iya. Nah, Bang Fahri ini yang Terakhir ya. Terakhir lagi. Sebagai mantan anggota Komisi 3 DPR. Iya. Nah, ini kan bicara lagi-lagi nih faktor kepolisian ya tadi yang belum sempat kita sentuh agak dalam juga. Seandainya abang masih di dalam, apa yang abang tuh yakin hari ini? Itu aja. Terkait dengan penanganan Saya riot selalu tidak mau terjebak melihat satu masalah itu di satu titik saja. Tapi ini ada problem sistemik yang kalau kita nggak perbaiki, pasti ini suatu hari akan kejadian lagi. Iya betul. Jadi sebenarnya sama nasihat saya dengan kepada panitia haji Saudi Arabia, gitu loh, waktu terjadi tragedi Mina tahun 2015 itu. Sama juga dengan ini. Nah karena itu tim yang dipimpin oleh Pak Mahfud itu harus melihat keseluruhan lubang persoalannya. Kalau kita mau selesaikan ini sekali untuk selamanya, ya memang keseluruhan sistem tadi termasuk usulannya Kang Dede dan sebagainya tadi Bung Indro itu harus selesaikan semua begitu. Supaya ini pembagian tugasnya itu sempurna. Kalau kita sudah bagi tugas yang sempurna, nanti juga kita tahu siapa yang bertanggung jawab gitu. Ini kan kita belum investigasi nanti tadi yang ditanya soal polisi, soal ada tentara juga di dalamnya. Kenapa ada polisi, karena ada tentara, kenapa ada gas air mata dan sebagainya. Ini kan sebenarnya hal-hal yang insidentil sebab tidak terjadi di tempat lain. Kenapa di Malang ini muncul, kenapa di JIS tidak, kenapa di GBK tidak, dan seterusnya lah. Di Bekasi mungkin juga tidak. Tapi ini semua sebenarnya problem sistemik gitu. Begitu FIFA kita mengikuti, di dalam stadion kita mengikuti standar FIFA, sudah blok itu standar FIFA. Dan pasti FIFA juga punya mekanisme, ada orang di situ juga yang mencatat gitu loh. Bagian daripada turunannya itu. Ya, organisasi apalah yang ada di situ. Pasti memantau ini ada yang tidak layak. Stadion tidak punya pintu yang cukup itu harusnya sudah alert sistemnya berjalan gitu. Ini di kota-kota besar loh ini Malang ini gitu. Ada stadion yang orang susah keluar. Itu seharusnya alert gitu. Nggak bisa kita ngumpulkan massa segitu banyak dalam satu ruang yang orang kesulitan keluar. Sudahlah ini problem sistemik, nggak bisa kita anggap ini. Makanya tadi saya setuju, kalau kita saling menyalahkan, kita bisa menyalahkan semua orang, termasuk menyalahkan diri sendiri. Tapi selalulah coba kita membaca ini sebagai satu keseluruhan persoalan, sehingga ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu lebih arif, sambil tentunya kita selesaikan urusan nyawa yang telah pergi meninggalkan kita, ya kan, dengan cara yang sebaik-baiknya, ya kan. Dan dengan seluruh penghormatan dan sikap baik dari negara dan warga negara kepada keluarga korban. Karena kesedihan mereka itu sebenarnya membuat diskusi kayak gini aja nggak pantas gitu loh. Karena kesedihannya itu masih sangat pekat gitu, masih sulit untuk kita ajak berdiskusi. Orang masih nangis, orang masih terseguk. Tapi kalau kita mau ngambil pelajaran sebagai bangsa, ya harus serius ngambil pelajarannya. Jangan main-main gitu. Saya kira itu. Serius ini Bang. Sistem bukan Anda kan bukan negara. Iya. Enggak, ini Kalau deklarasi capres agak. Enggak, tunggu dulu nih. Udah selesai. Nih Pak Jokowi kan bilang menunda liga, ini keputusan yang tepat atau gimana menurut Bang Fahri? Setelah 3 hari kita akan rasional kembali. Dan sebuah bangsa itu juga tidak bisa terus-menerus dikelola dengan perasaan. Hidup harus melangkah dan berjalan ke depan. Begitu cara kita melihatnya. Berarti Pak Jokowi pakai perasaan nih ya berarti ya? Ya, empati, yang tadi itu saya nanggapin Anda, bukan nanggapin Pak Jokowi. Kalau menanggapi Kang Dede tadi yang belum saya kira harus bertanggung jawab, siapa yang orang harus bertanggung seperti jawab. Kang Dede ini pengetahuannya komprehensif. Orang seperti inilah yang harus ada di dalam decision making gitu. Kalau ada kesempatan beliau ini Menpora paling tidak lah ini cocok. Ketua PSSI Pak? Ya, PSSI itu diprivatkan aja nanti. Cocok kalian rasa. Cocok kalian rasa Bang. Kang Dede. Kang Dede silakan. Kang Dede kasih dulu barangnya. Iya, penutup dulu.
Kita walaupun produser udah bilang 10 menit nggak mungkin kita dengerin kan. Apalagi penonton lagi tinggi-tingginya nih malam ini nih. Rating. Ya rating tertinggi nih malam ini nih salah satunya nih. Ini bukan soal rating katakan ini. Jangan karena rating. Itu sepak bolanya kalau talk show boleh, Pak. Ini perbaikan. Ini kan tapi kita bukan TV, kita bukan TV. Bukan TV, Tapi soal ditutup rating sama TV. Pak Ika acara ini nanti kalau ratingnya rendah kan. Ya, pokoknya mungkin saya apa yang disampaikan oleh senior kami, karena Bang Fahri ini kan paham sekali Yang mana yang jadi permasalahan Indonesia nih. Kenapa? Ini Yang jadi Menpora. kenapa jadi saling umbang ini Bang antara Kang Dede dan Bang Fahri ini? Lanjut. Ya, Cara kenapa? Menpora itu. Saya soalnya memang benar kalau dalam sebuah teori pembuatan kebijakan itu harusnya datangnya bottom up bukan top down. Memang banyak sekali regulasi-regulasi kita saat ini itu datangnya adalah dari top down. Sehingga ada cerita tadi ya yang disebutkan jangan-jangan yang mengirim gambar-gambar duka itu nggak pernah berada di antara para supporter atau nonton sepak bola. Ya. Saya pikir itu poin yang sangat tepat sekali. Nah. Jadi apapun juga, siapapun pejabat itu, siapapun pembuat regulasi itu harus berada bersama dengan rakyatnya untuk memahami apa yang dibutuhkan rakyatnya. Nah, konteks daripada cerita kita tentang persepak bolaan, tadi saya katakan harus ada dua hal. Hal pertama, menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Bencana kemanusiaannya harus kita selesaikan. Itu selesaikan. Silahkan tim pencari fakta melaksanakan tugas-tugasnya ya. DPR juga tentu punya hak untuk melakukan pansus atau apapun juga. Tetapi buat saya pribadi, karena saya pecinta bola juga, buat saya tanpa ada regulasi yang disepakati bersama, nantinya sepak bola ini akhirnya menjadi sebuah olahraga yang tidak akan ditonton oleh kelompok-kelompok yang ingin mencari suasana aman dan damai. Karena banyak sekali sekarang penonton sepak bola itu wanita. Dan penonton sepak bola wanita itu pada dasarnya nggak kepengen rusuh-rusuh. Jadi oleh karena itu, ya semua ini pun, semua baik itu pemerintah, baik itu pengamanan dan sebagainya, harus melihat bahwa penonton bola itu tidak semuanya supporter. Tidak semuanya supporter. Oleh karena itu menjadi sangat penting, tadi saya katakan regulasi turunannya segera dicapai. Dan kita, mungkin saat ini kita bisa tertawa-tawa melihat kondisi ini, tetapi ya kita harus melihat output daripada diskusi kita hari ini tentunya adalah bagaimana mempercepat proses regulasi yang disepakati bersama. Baik klub-klub sepak bola maupun para supporter. Saya tadi udah ngomong dengan ketua-ketua supporternya, kebetulan ada talk show juga sebelum ini. Dan mereka semua mendukung bahwa dengan adanya regulasi tersebut itu mereka juga akan siap untuk mengikuti. Soal sosialisasi siapa yang menjalankan, yang paling utama pertama adalah klub. Karena yang punya supporter itu adalah klub. Dan klub kan adalah industri. Klub itu adalah industri yang mendapatkan katakanlah penghasilan. Karena membayar pemain asing dan pemain-pemain itu kan nilainya tinggi sekali. Jadi kalau nggak ada katakanlah nggak punya kekuatan ekonomi ya pasti nggak akan berjalan. Dan supporter adalah bagian daripada industri olahraga itu sendiri. Yaitu catatan penting terakhir dari saya itu aja. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kang Dede Yusuf, Macan Yusuf Terima kasih. Effendi. Ya. Menpora versi Fahri Hamzah. Ya. Emang bener ya? Ya, Kang Indro masih ada, Mas Indro? Mas Indro, monggo Ya. Mas Indro. Ya, ini suara supporter ini. bagaimana supporter dan penonton. Nah, ini salah satu hal yang juga penting nih, menjaga harmonisasi. Bagus juga keduanya tadi nih. kata Kang Dede ya. Iya. Tidak semua penonton bola adalah supporter. Ya, ada juga penikmat-penikmat. Betul, Nah, kan? karena Pak Torik yang suka nge-gym aja Iya. kadang-kadang suka nonton bola. Nah, Ada lagi kategori yang lain, tapi jangan kita omongin di sini. Ya, silakan Kang. Mas. Ya, untuk kalau saya sih investigasi secara menyeluruh terhadap kejadian ini harus tetap dilakukan. Dan ketika ada yang memang bersalah, dinyatakan bersalah, harus diberi hukuman yang setimpal ya dengan kesalahan tersebut. Dan setelah itu yang penting saya sepakat dengan Mas Dede Yusuf bahwa harus ada regulasi ataupun aturan-aturan di bawah undang-undang keolahragaan ini yang khususnya untuk misalnya untuk supporter atau penonton gitu ya. Ini untuk bisa melakukan edukasi terhadap supporter hingga ke akar rumput, karena yang paling sulit adalah
melakukan edukasi nggak ke akar rumput. Dan ini seluruh stakeholder harus diikutsertakan dalam edukasi tersebut. Selain supporter, juga aparatur pertandingan juga harus diedukasi. Dan satu lagi yang ingin saya katakan harus terus dikampanyekan adalah yang akhirnya kita berharap bahwa seluruh supporter ini memiliki pemikiran yang sama, adalah ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun dari sepak bola itu sendiri, ya ini masalah kemanusiaan. Saya pikir itu. Mantap Mas Hendro. Mas Apung ada tipis-tipis respect nih buat penutup. Udah Udah tutup tadi. Putar ya. lagi, ntar kita muter lagi nih. Putar kedua. Pak Idam, ya, kalau Pak Idam tadi menyisipkan pesan, jangan sampai PSM Makassar juga harus mengelola. Stadionnya kurang bagus loh itu. Kurang bagus Iya, apa? kurang bagus. Matu angin. Matu angin. Bukan yang baru Konflik revitalisasi. terus. Gagal terus. Konflik terus. Nah, Pak Idam dulu waktu menghabiskan masa kecilnya di situ. Jadi kita titipkan pesan Pak Idam Oke. untuk mengelola ini. Ya. Oke, terima kasih Kang Dede Yusuf, Mas anggota Indro. Sama-sama, terima kasih. legislatif kita. Terima kasih Mas Sapu, Mas kasih Indro. Mas Indro, Terima kasih. Ya, supporter. terus Manun. Mas Sapu, Mas Sapu, Mbak udah Fahri. datang, Mbak Fahri udah datang. Fahri. Ya, intinya kita Salam dalam hormat, Pak Senior. baik. Terima kasih. Menpora, Menpora. Intinya kita masih dalam suasana duka. Mudah-mudahan duka ini tidak membuat kita putus asa, tapi menjadi momentum kita untuk memperbaiki sesuatu ke depan, sehingga sepak bola kita seperti tadi kata Bang Fahri juga bisa menjadi industri yang menguntungkan. Orang-orang datang bisa menonton bola dengan tidak hanya nyaman, tapi juga damai dan aman. Udah bikin closing sendiri loh. Oke, sampai jumpa lagi di Adu Perspektif berikutnya. Dah. Adios.